Selamat pagi, Shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Tetap semangat, bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Berapa banyak kita yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kalau ada orang di kanan kiri bilang Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, baik berapapun kita yang sudah hadir, Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat setiap kita dimanapun kita berada, ya, dari luar, yang ada di rumah, bersama keluarga. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang beriman dan percaya katakan amin. Baik. Kita akan memberikan yang terbaik dari pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik. Sebelum memulai ibadah, kita akan membacakan Mazmur 91. Nanti setelah itu kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online. Kita semua tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi yang masih terjadi. Satu hal, kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita
kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan penyembahan kita pagi ini di hadapan Dia. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah kita. Saat kita bersekutu di tengah keluarga, di rumah kita masing-masing, Tuhan hadir. Tuhan melawat kita. Tuhan memuaskan hasrat kita. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu, kami yang haus dan rindu akan hadirat-Mu. Kami bersekutu Tuhan, bersama-sama. Di waktu ini kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan, Bapa dan Raja di dalam hidup kami. Tuhan penolong, Tuhan penyembuh, Tuhan penyelamat hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hanya padamu ya Tuhan mata kami memandang, sebab kami tahu pertolongan kami hanya dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kaulah pengharapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang setia, dan kami mau hidup bagi-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, oh mataku
pertolongan bagiku, hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Oh Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, terima kasih janji-Mu setia. Oh, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, sambil angkat tangan kita katakan, Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan, ku percaya. Oh, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup
segalanya bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau
Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau nyata, Engkau hadir, Tuhan. Indahnya hadirat-Mu, indahnya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami tidak mau beranjak dari hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus di dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, Tuhan Yesus setia. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Kami taruh harap kami kepadamu ya Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kaulah sumber pengharapan yang teguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Engkau setia bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami sebentar ya Tuhan. Kami mau naikkan doa kami buat bangsa, buat kota Tuhan, buat daerah kami, buat jiwa-jiwa, buat pemimpin gereja Tuhan. Urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ralamasya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang di rumah-rumah, kita mau berdoa di dalam Roh Kudus. Surah Bapa takaralaba sikaralaba ralaba ralaba ralaba. Uriarala yarala 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 yasiri. Uriarala yarala 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 yasiri. Uri bibi yarala 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 yarala. Kami bersyukur Tuhan pada detik ini, pada hari ini, di dalam ibadah online kami percaya Engkau hadir. Saat ini kami percaya Roh Kudus sedang menjamah umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menghancurkan segala kekuatan musuh, menghancurkan segala kutuk. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bergerak, memberi kelegaan bagi yang lemah, yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Kami percaya saat ini Tuhan, kami yang di rumah-rumah, yang sedang ibadah, sedang terima lawatan Tuhan, sedang terima anugerah Tuhan di dalam ibadah online ini Tuhan. Ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Engkau penolong yang setia. Engkau penolong yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa yang besar. Bangsa yang dimana Engkau Tuhan Yesus hadir ya Tuhan. Bangsa di mana Tuhan Yesus destiny ilahi-Mu ada. Yaitu Indonesia. Indonesia. Indonesia yang kami kasihi. Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami berdoa bersatu hati melepaskan berkat turun atas Indonesia. Berkat damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Indonesia, kasihi Indonesia, sayangi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu turun sempurna atas Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia tidak pernah bisa digoyangkan. Indonesia tidak bisa pernah dikacaukan. Karena destiny ilahi-Mu kuat Tuhan atas Indonesia Tuhan Yesus. Negeri pesisir ya Tuhan. Yang lambangnya Tuhan Yesus burung buas ya Tuhan. Yang ada di Alkitab ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itulah destiny ilahi bagi Indonesia. Engkau makmur, Kau diberkati, Kau dikuduskan Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang Kau sudah pilih Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin Wakil Presiden, dan dengan segenap jajaran para menteri pejabat Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus, sehingga dibawa kepemimpinannya Tuhan. Bangsa ini Tuhan mengalami kemajuan, mengalami Tuhan Yesus kelepasan Tuhan Yesus dari krisis ekonomi, dari krisis sosial, dari penyakit sampar ya Tuhan. Beri hikmat Tuhan, beri hikmat ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau bawa dalam doa untuk DKI Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan, Jakarta Tuhan ada dalam kasih perlindungan Tuhan. Pemerintahnya Tuhan, biarlah melakukan ketetapan-ketetapan sehingga rakyatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berikan hikmat, urapan Tuhan buat Bapak Gubernur, Pak Anies, dan segenap jajarannya. Berikan hati ya Tuhan untuk mencintai Tuhan warga Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan-Mu untuk mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Jakarta Tuhan Yesus diberkati. Bebas dari penyakit sampar. Bebas dari krisis. Kami rindu Tuhan Jakarta Tuhan penuh persatuan dan kesatuan Tuhan. Dijauhkan dari radikalisme. Dijauhkan dari terorisme Tuhan. Dijauhkan dari rasisme ya Tuhan. Penuh damai Engkau Jakarta. Kau disayangi Tuhan, Kau dikasihi Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa untuk daerah kami, daerah Karet Kuningan, tempat di mana Tuhan gereja-Mu ada dan kami beribadah. Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan, daerah Karet Kuningan ini Tuhan. Lindungi Tuhan dari COVID. Lindungi dari krisis Tuhan. Penuhi dengan damai Tuhan seluruh penduduknya Tuhan. Urapi ya Tuhan pemimpinnya ya Tuhan. Urapi ya Tuhan.
lurahnya, camatnya, sampai ke RT RW-nya ya Tuhan. Urapi ya Tuhan warganya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kecelakaan, dari kutuk, dari maut, dari penyakit sampar ya Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu turun atas daerah Karet Kuningan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa kami untuk pemimpin rohani kami, untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatoro Harjo. Tuhan, terima kasih untuk gembala kami yang punya hati Bapa yang baik ya Tuhan. Oh kami percaya ya Tuhan, Engkau akan mempercayakan sesuatu yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk menggenapi destiny ilahi-Mu, yaitu Tuhan sebagai messenger Pentakosta yang ketiga untuk membawa api revival untuk seluruh Indonesia dan seluruh bumi ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus untuk membawa api Pentakosta ketiga Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus, oh nabi-Mu ya Tuhan, bahkan rasul-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan Tuhan pesan-pesan profetik bagi bangsa dan negara ini, bagi bangsa dan negara bangsa-bangsa yang lainnya ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan wibawa otoritas ya Tuhan, dengan tanda heran dan mujizat yang dahsyat ya Tuhan, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipasyurkan di seluruh bumi ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Tuhan Yesus berada, di situlah Engkau hadir mengurapi ya Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjaga istri biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan, berikan pewahyuan secara khusus ya Tuhan, karena Engkau mengasihi bangsa ini, karena Engkau mengasihi bangsa-bangsa, maka kami percaya pewahyuan yang khusus diberikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, untuk disuarakan Tuhan, untuk disuarakan ke seluruh bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa kami untuk Bapak Karayan, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan Yesus. Kau mengurapi Tuhan untuk memimpin Rayon 1A ini Tuhan, supaya dibawa ke pemimpinnya Rayon 1A Tuhan mengalami breakthrough ya Tuhan, terobosan Tuhan, penuhan jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, diberkati Rayon 1A di bawah kepemimpinan beliau, karena Kau yang mengurapi, Kau memberi hikmat, tuntunan senantiasa ya Tuhan, untuk menuntun kami Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan, untuk menuntun Rayon 1A Tuhan di dalam kemuliaan-Mu, di dalam kemenangan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami percaya Rayon 1A tidak sama lagi Tuhan Yesus, akan menjadi berkat, menjadi dampak bagi bangsa ini, bagi kota, bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan Yesus, gembala GB Karet Kuningan yang sudah Kau pilih, hamba-Mu Bapak Rio ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang baik ya Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang membimbing hamba-Mu, menuntun hamba-Mu Tuhan, langkah demi langkah ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, hamba-Mu ada dalam kuasa-Mu, ada dalam urapan-Mu Tuhan Yesus, untuk membawa umat-Mu Tuhan, GB Karet Kuningan ini masuk di dalam penuhan jiwa yang terbesar yang terakhir, masuk dalam kemenangan, masuk dalam kemengangkatan ya Tuhan. Karena Kau yang mengurapi, Kau yang menguatkan, Kau beri kesehatan ilahi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala-gembala kul Tuhan, berkati gembala-gembala kul Tuhan. Pakai dengan dahsyat Tuhan Yesus wadah ini Tuhan Yesus untuk mengantisipasi penuhan jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan. Terobosan demi terobosan terjadi di kul-kul ya Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, diadakan kul-kul ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mesbah keluarga kul-kul dibangkitkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kau mengurapi ketua-ketua kul, Engkau memakai ketua-ketua kul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk hamba-Mu yang memberikan firman-Mu, Bapak Pendeta Sugihartono ya Tuhan. Tuhan, urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Ketika firman Allah disampaikan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami Tuhan menangkap isi hati-Mu dan melakukannya Tuhan, sehingga kami diberkati dan beruntung. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk jemaat GB Karet Kuningan Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan senantiasa ada atas mereka ya Tuhan. Engkau jamaah yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan yang berbeban berat, yang putus asa Engkau beri kelegaan, yang mau Tuhan Yesus keluar dari kehendak-Mu Engkau tarik kembali dalam kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan Yesus, biarlah bertumbuh dalam iman Tuhan jemaat GB Karet Kuningan Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati oleh puji-pujiannya, mari katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari yang siap puji nama Tuhan boleh sorakan. Yes. Haleluya. Mari sama-sama katakan ketika Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari sama-sama katakan haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala. Katakan lebih lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi waktu itu. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorak, sama-sama katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya yang menabur. Katakan lebih lagi. Mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama katakan. Yang berliput dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorai, katakan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sekali katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Sekali, pasti pulang membawa berkasnya. Katakan haleluya. Saya percaya Tuhan akan menuai. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih semangat puji nama Tuhan? Yang masih semangat puji nama Tuhan boleh dong colek kanan kirinya atau colek diri sendiri, katakan jangan jatuh. Mari kita nyanyikan lagi ini dengan sorakan haleluya. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, kasih setiamu. Yes, hikmat kebajikan. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama yang diberkati oleh anugerahnya, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua sambil tepuk tangan atas kepala. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Serahkan haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita bisa membaca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.
Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Karet Kuningan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani GBI Karet Kuningan. Terima kasih untuk Pak Rio sebagai gembala cabang di GBI Karet Kuningan dan juga seluruh staf pengembalaan yang ada. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di dalam ibadah hari ini. Terima kasih atas segala berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami semuanya Bapa. Sehingga ketika kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan, kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan hendaki dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan temanya yaitu mengenai jalan, saudara. Nah, kalau jalan, saudara, apa sih artinya jalan? Pasti semua udah tahu artinya jalan ya, saudara ya. Jadi jalan itu artinya tempat lalu lintas orang atau juga kendaraan tentunya. Atau dinamakan perlintasan lah begitu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau juga tempat untuk keluar masuk. Nah, kalau kita bicara tentang jalan, saudara, mungkin saya mau bertanya begini, saudara. Apakah saudara pernah tersesat nggak di jalan gitu? Mungkin ada yang pernah mengalami ya tersesat di jalan begitu ya. Saya pernah saudara, waktu kecil saya pernah tersesat di jalan. Waktu saya pergi ke tempat, suatu tempat, saya salah naik bis begitu ya, sehingga tersesat jauh dari rumah saya. Tetapi memang pengalaman tersesat itu adalah pengalaman yang tidak enak saudara. Tentu kalau orang tersesat itu akan mengalami satu kekhawatiran dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tersesat yang namanya hutan belantara, saudara. Ya kalau hutan belantara itu sangat menakutkan tentunya. Ya gelap, menakutkan, dan juga kita akan sadar bahwa banyak juga bahaya yang bisa timbul kapan saja begitu, saudara. Nah, saudara, jadi untuk itu, untuk kita selamat, untuk kita sampai ke suatu tempat yang harus kita tuju, tentu kita harus tahu jalan yang benar tentunya. Ya jadi tersesat di dalam dunia mungkin ya kita masih bisa berputar arah lah ya saudara ya. Mencoba cari navigasi lah ke arah mana jalan yang kita harus ambil. Nah masalahnya saudara, kalau berbicara mengenai tersesat di dalam kekekalan, itu tidak ada jalan keluar saudara, tidak ada jalan berputar atau jalan berbalik saudara. Inilah pertanyaan yang kadangkala yang kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri, saudara. Apakah kita sudah menemukan jalan yang benar di dalam kekekalan, saudara? Ya, kemana kita harus pergi setelah kita meninggalkan dunia ini? Karena kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Jadi hal penting kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, mengatakan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, hanya ada dua tempat yang kita bisa tuju. Yaitu satu, surga dan neraka. Ya tentu Tuhan mau
setiap orang, ya setiap manusia tidak tersesat. Ia mau Bapa di surga itu mau supaya hidup kita semua bersama-sama Dia di dalam surga. Makanya kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan katakan betapa Tuhan mengasihi kita semua, ya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tahu, ya, manusia berdosa tidak akan bisa masuk ke surga tanpa otoritas yang diberikan kepada Tuhan untuk menyelamatkan setiap manusia. Nah, saudara, jadi di dunia ini kalau kita lihat, saudara, ya, banyak yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju surga dikatakan. Nah, pertanyaannya apakah benar pernyataan mereka itu ataukah salah pernyataan mereka? Dan terlebih penting bagi kita bagaimana agar kita sendiri tidak tersesat di dalam perjalanan menuju ke sana, ya saudara, ya. Jadi Tuhan juga mengatakan bahwa hanya ada satu jalan, ya, sekali lagi Tuhan mengatakan hanya ada satu jalan ke surga, yaitu tentunya melalui Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar hari ini. Kita buka saja langsung firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di ayat 6 ini. Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi pernyataan Tuhan Yesus itu adalah suatu respon, ya, dari pertanyaan Thomas pada ayat kelima kalau kita lihat, ya. Ayat 5 katakan begini, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sini? Dan dari pertanyaan Thomas ini, Tuhan Yesus memberitahu jalannya, ya, supaya tidak tersesat dan sampai tujuan, yaitu rumah Bapa di ayat 2 sampai dengan 3, ya. Namun yang menarik, Tuhan Yesus tidak sedang menunjukkan dan memberitahukan bagaimana jalannya, bagaimana cara-cara untuk mencapai rumah Bapa, tetapi dia mengatakan, akulah jalan itu. Dengan kata lain, kita bisa mencapai rumah Bapa dengan melewati, maksudnya begini, dengan kata lain kita tidak bisa mencapai rumah Bapa dengan melewati jalan lain apapun di dunia ini. Dan cara apapun kecuali, ya, kecuali dengan melalui Tuhan Yesus. Jelas di dalam ayat ketiga dikatakan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat jelas di sini menyatakan bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3. Tuhan Yesus itu adalah jalan, yang kedua Tuhan Yesus adalah kebenaran, yang ketiga ada Tuhan Yesus adalah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 1, ya, Yohanes 14 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus mengatakan ini, ia akan meninggalkan mereka pada waktu itu. Tentu saja mereka akan menjadi gelisah dan tidak mengerti. Dilanjutkan di dalam ayat 2 dan 3, selanjutnya Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi ayat ini menyatakan rumah Bapakku, rumah di surga, ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus mau kembali dan mengantarkan murid-muridnya itu pergi bersama dengan dia ke surga? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11, ya, kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11, coba kita baca, ya, saudara yang di rumah, yang punya Alkitab, coba buka 1 Petrus 2 ayat 11. Di situ dikatakan begini firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi Petrus menyebutkan orang-orang Kristen ini sebagai orang asing dan perantau dikatakan di dalam dunia ini. Artinya kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Jadi dunia ini bukanlah rumah permanen kita, jelas di situ ya. Dunia bukan rumah abadi kita. Lalu kalau kita lihat di dalam Matius 6 ya, Matius 6 ya. Di dalam Matius 6 ayat 19 dan ayat 20. Sekali lagi kita buka Matius 6 ayat 19 dan 20. Di situ Yesus pernah mengatakan begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya. Dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Dan Bapak Ibu Saudara, apakah saudara sadar bahwa harta yang sejati adalah harta yang ada di dalam Yesus Kristus? Dialah harta pusaka dan kekayaan kita. Dialah harta kita yang sejati, saudara. Yesus mau kita mencari dan mengumpulkan harta yang di surga, bukan harta yang di bumi. Jelas di dalam Yohanes 14 ayat 2 tadi yang kita baca, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus tahu bahwa ada banyak tempat tinggal di surga? Ada banyak kamar, ada banyak ruangan mungkin ya. Bagaimana Yesus bisa tahu? Yesus tahu ada berapa banyak tempat di rumah Bapa justru karena Yesus itu datang dari surga. Yesus itu berasal dari surga yang turun ke dalam dunia. Nah, kalau kita lihat ya saudara, fakta ini membuktikan bahwa ada hubungan yang unik ya antara Tuhan Yesus ya dan Bapa di surga. Ada beberapa ayat di bagian ini jelas menunjukkan ada hubungan yang begitu unik antara Yesus dan Bapa. Kalau kita baca tadi kan di ayat 1 dikatakan begini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya apa saudara? Artinya percaya kepada Yesus, ya kita juga percaya kepada Allah Bapa. Faktanya seperti itu. Lalu kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 7, ya, fakta berikutnya, di situ dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi dalam arti kata apa? Mengenal Yesus sama juga dengan mengenal Allah Bapa. Faktanya seperti itu saudara. Nah lalu kalau kita lihat di dalam ayat 9 berikutnya, Yohanes 14 ayat 9. Di situ dikatakan begini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi kalau kita melihat Yesus, pastinya kita melihat Allah Bapa. Dan yang terakhir kalau kita lihat di dalam ayat 11-nya, Yohanes 14 ayat 11, Tuhan Yesus berkata begini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya Yesus itu berada di dalam Allah Bapa. Allah Bapa berada di dalam Yesus. Nah itulah fakta yang membuktikan ada hubungan yang unik antara Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maaf Bapak Ibu Saudara. Nah di sini jelas menunjukkan
artinya kesetaraan Allah Bapa dengan Yesus. Ya, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Ya, mungkin kalau buat orang Yahudi, ya saudara-saudara kita, sepupu kita, orang Islam, ya saksi Yehova dan sebagainya, konsep Yesus adalah Allah itu sangat mereka sangkal ya saudara. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat ini ya yang tadi kita baca, jelas memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Hanya Yesus yang mampu membuka jalan ke surga bagi kita semua. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Tetapi kalau kita lihat tadi firman Tuhan yang kita baca, murid-murid itu belum mengerti apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 5 tadi, Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, dengarlah jawaban Yesus ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi 3 hal yang saling berkaitan. Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup yang bisa mengaruniakan hidup. Jelas, Yesus itu adalah jalan. Apa artinya? Yesus bukan menunjukkan jalan. Yesus tidak memimpin jalan. Tetapi Yesus, ia sendiri adalah jalan, saudara. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, kata jalan ini memakai definite artikel, yaitu berarti Yesus bukan salah satu jalan dari banyak jalan. Tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Kenapa kita tahu bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya? Karena Yesus selanjutnya berkata begini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti Yesus adalah satu-satunya jalan, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi Yesuslah jalan itu menuju surga. Ya jelas, jadi Yesus adalah jalan. Yang kedua adalah Yesus adalah kebenaran. Ya, kata kebenaran juga memakai definitif artikel. Itu Yesus itu bukan salah satu kebenaran dari antara banyak kebenaran. Yesus itu adalah kebenaran satu-satunya, saudara. Kalau Yesus memang adalah kebenaran satu-satunya, maka pada hakikatnya semua jalan lain ke surga adalah palsu tentunya. Kita melihat bahwa kebenaran di sini bukanlah sepotong informasi, akan tetapi merujuk kepada seseorang yaitu Yesus Kristus. Itu sangat penting karena kita tidak mungkin masuk surga berdasarkan pengetahuan kita. Kita tidak bisa masuk surga berdasarkan kepandaian kita. Kita tidak bisa masuk surga berdasarkan apa yang kita tahu. Kita tidak bisa masuk surga berdasarkan perbuatan baik kita. Kita juga tidak bisa masuk surga karena amal ibadah kita. Yesus itu adalah kebenaran, saudara. Jelas ya. Yesus adalah firman. Jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dilanjutkan di dalam ayat ke-14. Yohanes 1 ayat ke-14. Ya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita tidak masuk surga berdasarkan perbuatan kita. Kita tidak masuk surga melalui baptisan. Kita tidak masuk surga bukan hanya melalui pergi ke gereja begitu. Kita tidak masuk surga melalui pelayanan kita atau uang kita. Tetapi kita semua masuk surga karena iman percaya kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita masuk surga itu bukan karena perbuatan kita. Jadi kita masuk surga sekali lagi berdasarkan percaya kepada Tuhan Yesus dengan mempunyai hubungan pribadi dengan menjadikan Tuhan
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai Raja dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam kebenaran tentunya. Dan yang ketiga, Yesus itu adalah kehidupan saudara. Kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah kehidupan begini. Yesus itu bukan satu cara hidup di antara banyak macam ya saudara. Jadi Yesus itu adalah sumber hidup itu sendiri ya. Hanya Yesus sumber kehidupan yang bisa menganugerahkan hidup benar kepada kita. Jika engkau tidak berada di dalam Kristus, jika engkau berada di luar Kristus, kalau engkau bukan orang Kristen yang sejati, maka engkau tidak akan mempunyai hidup. Engkau mati di hadapan Allah karena dosa-dosamu. Kalau engkau mau beroleh hidup dari Allah Bapa, baik sekarang ini selama di dunia maupun di surga, engkau harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus itu mati di kayu salib, itu membersihkan semua manusia dari dosa-dosa manusia yang kotor karena dosa di hadapan Allah. Dan oleh karena itu kita tidak layak masuk di surga karena dosa kita. Tapi melalui pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, yaitu menebus dosa manusia, supaya kita layak masuk surga saudara. Nah ketika kita masuk ya rumah, contohnya masuk ke rumah seseorang saudara, tentu kita harus mengikuti aturan yang berlaku bagi tuan rumah itu. Kalau kita datang ke rumah orang misalnya, tentu kita harus mengetuk pintu dulu, lalu izin dulu untuk masuk, atau mungkin kita buka sepatu atau sendal gitu sebelum kita masuk, atau sebelum kita diizinkan. Sama ya, ada peraturannya. Ketika kita masuk ke surga pun begitu. Kita percaya kepada Yesus dan kita tahu Dia adalah jalan dan kebenaran, maka kita hidup di dalam kebenaran tersebut. Maka saudara, jaminan pasti engkau akan mendapatkan jaminan yang luar biasa, yaitu tempatmu di surga. Nah, tentu sama saudara ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, Yesus mengatakan satu-satunya syarat untuk bisa masuk ke dalam rumah Bapa adalah melalui Tuhan Yesus. Jadi mungkin kita berhasrat agar ada banyak jalan gitu di dunia, atau cara lain untuk masuk surga. Mungkin teman atau keluarga kita yang belum mengenal Yesus supaya mereka juga bisa selamat. Akan tetapi Allah hanya menyediakan satu jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencoba cara yang lain saudara, kita akan tersesat. Kita tidak akan tiba di tempat surga. Mungkin kita akan tiba di tempat lain, yaitu di neraka, ya, bukan surga. Jadi Yesus itu tidak mati konyol. Dia mati supaya kita tidak jadi tersesat dan bisa tiba dengan selamat di tempat tujuan, yaitu di surga. Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi setiap kita. Karena itu jikalau engkau belum percaya akan Yesus, jangan tunda percaya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Kalau engkau sudah percaya akan Tuhan Yesus, teruslah mengabarkan Injil, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ya, ngabarkan Injil di dalam keluarga, mungkin teman-teman, ya, kepada orang lain, ya, selekas mungkin, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Karena itu pada waktu Yesus datang kembali, pintu surga akan tentunya, kalau sudah kita tidak ada di dunia ini dan kita meninggalkan dunia ini, tentu tidak ada kesempatan lagi. Justru ketika kita masih hidup di dunia ini, mari lakukan ya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan bagi yang belum percaya, Yesus mengatakan begini, akulah jalan. Sekali lagi, bagi orang yang belum percaya, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selain daripada Yesus tidak ada jalan lain. Percayalah akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas juga di dalam Matius 28 ayat 18. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18, di situ mengatakan begini, Yesus berkata begini di ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, saudara. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau kita mau masuk surga, tentunya kita harus punya izin kepada yang berkuasa gitu ya kan. Kalau kita mau masuk ke surga, tentu izinnya kepada orang yang berkuasa, bukan izinnya kepada yang lainnya ya.
Jelas Tuhan Yesus berkata, akulah yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkuasa di surga, dia juga berkuasa di bumi. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu di bumi, tetap iman percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara mengalami banyak goncangan, banyak rintangan, banyak halangan di dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena saudara, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tujuan kita adalah nanti bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan jalan ke sana, ke surga itu hanya ada satu jalan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas ya. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita kembali mendengar janji-janji dan kepastian di dalam perkataan Yesus sendiri. Ya, jadi Yesus itu adalah kebenaran. Jadi Allah Bapa adalah kebenaran dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi hari ini Tuhan Yesus telah mengatakan kepada kita bahwa hanya ada satu jalan di surga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Kiranya kita boleh membawa hidup kita kepada Kristus, karena hanya Dia yang bisa membawa kita tiba di surga dengan selamat dan tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara, mari hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah tinggalkan imanmu. Seberat apapun yang kau lewati di dalam dunia ini, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Yesus adalah yang berkuasa, ya, yang berkuasa di surga dan di bumi. Apapun itu, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Yang penting adalah hidup kita ini, iman percaya kita kepada Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merenungkan bagaimana cara kita hidup lebih lagi. Ya, hanya lewat Tuhan Yesus untuk kita dapat mencapai surga bersama-sama dengan Bapa di surga nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang luar biasa hari ini. Hamba boleh menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan, apa yang telah disampaikan dan kami boleh mendengar, biarlah kami mempunyai sikap hidup yang lebih benar lagi, lebih baik lagi hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GBI Karet Kuningan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Tuhan, senantiasa selalu Kau berkati. Baik di dalam pekerjaan mereka, usaha, keluarga demi keluarga diberkati. Biarlah senantiasa selalu Tuhan tuntun, bimbing, dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bersyukur sudah mendapatkan firman Tuhan yang begitu indah sekali. Semoga kita bisa menjadi pelaku firman yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman sebentar, pengumuman untuk gereja kita GBI Karet Kuningan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Sugi Hartono atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak dimanapun Bapak melayani, juga dalam pelayanan di GPI Karet Kuningan ini. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan mempersembahkan persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GPI Karet Kuningan dengan nomor 0983 54 88249 atas nama Reni Tanuwijaya. Bagi yang sudah memberi atau sudah transfer, diharapkan untuk menyertakan bukti transfer. Terima kasih. Bisa juga di screenshot kalau yang transfer melalui m-banking.
Pengumuman selanjutnya untuk ibadah minggu depan tanggal 20 Juni 2021 jam 10 akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom. Untuk ID dan passwordnya tetap masih sama. Untuk Bapak dan Ibu, untuk minggu depan dalam ibadah selanjutnya, marilah kita ajak tetangga kita di lingkungan kita atau teman-teman kita dan keluarga kita untuk bergabung di dalam ibadah kita minggu depan tanggal 20 Juni. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin.